أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara kuliah subuh. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan utusan Allah. Jamaah sekalian, saya terutama terima kasih kepada takmir. Saya setiap masuk masjid sini ada perubahan-perubahan, terutama terkait dengan sarana dan prasarana. Alhamdulillah, dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita di rumah Allah ini merupakan bagian daripada taknin, mempertajam, memperkokoh tambahan kekhusyuan kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita masih ada dalam suasana pandemi. Selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah, kita senantiasa berikhtiar agar bisa mengurangi dan menghilangkan penularan wabah COVID-19 ini. Ada sebuah kaidah dalam kaidah fikih itu, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah mafsadah, mencegah kerusakan, mencegah bahaya itu muqaddamun, diutamakan ala jalbil masalih, dari sekedar berbuat kebaikan. Jadi insya Allah kondisi sekarang ini tidak akan terus menerus, insya Allah. Ini bagian dari darul mafasid tadi itu. Jadi ada sebagian yang kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, termasuk soft dalam sholat. Tetapi ada juga yang sudahlah, kita rapat-rapat saja. Sesuai dengan pemahaman kita masing-masing, tetapi itu dalam rangka darul mafasid tadi. Jadi insya Allah ini kondisi yang darurat, jadi tidak akan selamanya seperti ini, insya Allah seperti itu. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat ini pendek dalam surat Al-Baqarah 155 mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan ketahanan mental kita. Bahasa Al-Qur'annya itu adalah as-sabru wa basyiris sabirin. Jadi kesabaran itu terkait dengan mental, ketahanan mental. Umat Islam ini sejak zaman Nabi Muhammad sampai detik ini, dalam sepanjang perjalanan sejarahnya itu selalu mengalami berbagai macam cobaan. Jadi kalau sekedar wabah COVID-19 seakan-akan tidak pernah terjadi sebelumnya, zaman sahabat juga pernah, zaman Nabi disebut sebagai ta'un. Hanya biasanya ta'un itu penyakit mematikan, itu biasanya sifatnya lokal, hanya kali ini global. Jadi wabah COVID-19 itu lebih bisa disebut sebagai ta'un global, gitu ya. Ta'un global. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan walanabluwanna, dan sungguh aku akan memberikan ujian kepadamu semua, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, yang pertama tentang ketakutan. Al khauf di sini maknanya umum, ketakutan. Takut apa saja, termasuk takut miskin, takut menghadapi wabah, takut musuh. Dalam banyak tafsir disebutkan takut musuh Allah, musuh Allah. Dalam sejarah peperangan di zaman Nabi itu, yang menjadikan lemahnya kekuatan Islam itu karena ketakutan. Sebaliknya yang menjadikan kemenangan itu karena keberanian. Perang Badar itu jumlah umat Islam sedikit, hanya 300. Di pihak kufar 1000. Tetapi mereka memiliki ketahanan mental yang luar biasa, sehingga peperangan itu berhasil dimenangkan. Khauf. Biasanya kata khauf dikaitkan dengan tahzan. La takhaf wa la tahzan. Kekhawatiran. Kita ini kadang-kadang kalau sudah khawatir itu berlebihan gitu. Khawatir kehidupan kita sendiri, ekonomi kita, bagaimana anak saya nanti, cucu kita nanti, terus dipikirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi dabah itu bahasa Jawanya gegermetan, segala makhluk yang bergerak.
Jadi asalkan kita bergerak, tidak diam, maka insya Allah rezeki itu datang. Ya bergerak itu maknanya ya usaha itu. Jadi kita jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Wal ju', ketakutan kelaparan. Itu. Jadi dunia ini kan sudah berjalan sejak dulu. Mbah kita dulu waktu eksis, beliau-beliau pendahulu kita itu luar biasa. Setelah itu kemudian habis masanya diganti kita. Jadi kita ini bergantian. Setelah kita nanti kita diganti oleh anak kita. Begitu itu terus menerus sejak zaman dulu. Jadi makanya jangan kita meninggalkan warisan. Itu generasi yang lemah. Tapi sebaliknya persiapkan generasi kita. Addibu auladakum fa innahum makhluquna ghairu zamanikum. Persiapkan anak didikmu kalau sekolahan, anak-anakmu, orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, persiapkan untuk apa? Agar mereka siap menghadapi hidup di zamannya, bukan zaman kita. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Beri bekal mereka. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Berikutnya wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kita juga diuji dengan kekhawatiran, ketakutan, bukan sekedar kelaparan, tapi kekurangan harta benda. Karena memang khuliqal insanu halu'a. Manusia ini diciptakan oleh Allah selalu keluh kesah. Berapapun jumlah harta benda yang kita miliki, itu rasa-rasanya sebagai manusia kurang terus. Nah, bagaimana untuk mengukur kesyukuran kita? Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Caranya gampang. Lihat dan perhatikan orang-orang yang di bawah kita. Jangan selalu melihat yang di atas. Nanti hilang kesyukuran kita. Kemarin saya lihat di sebuah medsos, di Indonesia ini ada selebriti itu yang 10 selebriti terkaya. Dan itu rata-rata masih muda. Anak-anak muda. Itu kekayaannya ada sampai 250 miliar. Yang setiap hari tampil di TV, yang itu luar biasa. Ya mudah-mudahan kekayaan mereka itu tidak disia-siakan ya. Artinya tidak disia-siakan, diperlakukan sesuai dengan tuntunan agama. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Kita ini ya takut dengan wabah itu ya takut juga, khawatir. Makanya kita diberi ikhtiar, bentuk-bentuk ikhtiar, salah satunya pakai masker, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu ikhtiar. Apakah pernah dalam sejarah kedokteran seperti ini? Pernah. Di zaman
zaman kejayaan Islam pada zaman dinasti Bani Abbasiyah itu ya. Itu pernah terjadi wabah. Maka ada seorang dokter Muslim namanya Ibnu Sina yang sampai abad 19 itu bukunya itu masih menjadi buku wajib di fakultas-fakultas kedokteran di Eropa. Yaitu buku yang ditulis oleh Ibnu Sina sendiri, namanya Qanun fit Tib. Jadi beliau pernah memasuki daerah yang ternyata di situ diindikasikan ada wabah, tapi beliau tahunya itu setelah di dalam itu. Nah, maka ketika diajak jabat tangan, Ibnu Sina menolak. Berikan aku cuka 1 mangkok, dan itu akan aku gunakan untuk cuci tangan dan mencuci muka. Nah, setelah itu bisa berjabat tangan. Itu artinya ya protokol kesehatan itu. Oleh sebab itu wabasyiris sabirin, memperkokoh ya ketahanan mental itu penting, yaitu as-sabru, sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu bisa 2 makna. Yang pertama, tahan terhadap ujian. Yang kedua, teguh menjalankan perintah Allah. Itu butuh kesabaran. Kata Nabi itu, alladzina yusallihuna idza afsadan nas. Di saat banyak orang lain berbuat maksiat, kita tetap teguh dalam kebenaran. Ini membutuhkan ketahanan mental itu tadi. Nah, ketahanan mental itu dalam istilah bahasa Al-Qur'annya ya syifa linnas. Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Surat Al-Isra ayat 82. Jadi Al-Qur'an itu juga merupakan alat mempertahankan mental kita. Obat syifa. Dakwah menjalankan perintah Allah tetap wajib kita lakukan. Nah, itu butuh kesabaran. Jadi sabar dalam arti yang negatif itu artinya ya bukan negatif ya, yang pasif, itu artinya ya kita tahan terhadap ujian. Tapi yang aktif itu maknanya ya kita tetap teguh dalam kebenaran. Berdakwah menyampaikan kebenaran tetap wajib bagi kita. Nah, cuma di zaman kita ini memang dakwah menyampaikan kebenaran ini kadang-kala ya gampang-gampang susah itu ya. Mengkritisi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat misalnya, itu butuh ketahanan mental, butuh kesabaran. Kalau zaman dulu itu kalau sudah ada demo, itu biasanya diperhatikan. Nah, sekarang sudah demo berkali-kali, oh pancet. Tahu gimana. Tetapi bahwa upaya menegakkan kebenaran, dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar itu tetap wajib kita lakukan. Sesuai dengan profesi yang kita tekuni, sesuai dengan kondisi, kekuatan, kemampuan kita masing-masing.
Ada yang menyebut bahwa dakwah itu bisa dilakukan nafsi-nafsi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang menggunakan apa jamaah bersama-sama, wujudnya itu jam'iyah, terorganisir. Monggo terserah, itu alternatif. Sandaran kewajiban kita berdakwah kepada umat itu adalah dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ud'u itu kan perintah, da'ayat'u itu mengajak, ajaklah. Maka ada seorang ulama dari Mesir, Hasan al-Banna, mengatakan dakwah itu sesungguhnya adalah dakwatun nasi ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit taghut wa yu'minu billah wa yakhruju min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Jadi dakwah itu yang mengajak manusia ke jalan Allah bil hikmah. Hikmah itu dengan kebenaran. Wal mau'izah, dan keteladanan. Mau'izah itu kan ucapan-ucapan yang baik, peringatan-peringatan yang baik. Tapi peringatan itu kan terkait dengan orang yang melakukan. Yang melakukan itu harus yang bagus. Pemberi peringatan itu maqalla wa kafa la khairun mimma kathura wa alha. Sedikit bicara tapi dengan contoh perbuatan, keteladanan. Itu lebih cespleng, lebih mendapatkan hasil daripada yang banyak bicara, berbusa-busa tetapi tidak sesuai dengan perilakunya. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat yang saya sampaikan dan beberapa hadis menjadikan kita kaum muslimin ini tertantang gitu ya. Untuk pertama, kokoh mental kita. Ini sebagai simpulannya, kokoh mental kita. Dan untuk memperkokoh mental kita itu tidak lain adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam bahasa Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Al-Quran kita baca, kita fahami, dan kemudian kita amalkan. Tentu yang baik-baik. Yang kedua, dengan ketahanan mental itu, maka kewajiban kita sebagai setiap seorang muslim untuk berdakwah menyampaikan kebenaran itu menjadi wajib bagi kita. Mengajak kepada kebenaran itu tidak selalu dengan berbusa-busa omongannya, tetapi dengan contoh yang baik. Mengingatkan teman kita sendiri ketika berbuat salah, berbuat keliru, itu termasuk dakwah. Bagi seorang ulama, seorang tokoh masyarakat, mengingatkan misalnya pemerintah yang berbuat keliru, itu juga dakwah. Tentu harapan kita umat Islam dan bangsa Indonesia ini memiliki pemimpin-pemimpin yang selalu mendapatkan hidayah lah dari Allah gitu ya, sehingga kebijakannya tidak merugikan tetapi membawa manfaat, keberkahan bagi
rakyat, bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Nah, saya kira ini inti persoalan kita yang saya sampaikan dalam 3 ayat tadi. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 82, dan yang ketiga dalam surat An-Nahl ayat 125. Oh gitu? Ya. Di akhir, untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, beliau menyatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. Kata Nabi, akan datang suatu zaman nanti setelah aku, setelah periodeku ini, yaitu sebuah situasi la yabqa minal islami illa ismuh. Islam itu tidak tampak lagi kecuali hanya namanya. La yabqa minal islami illa ismuh. Wala minad dini illa rasmuh. Dan juga tidak akan nampak agama kecuali simbol-simbolnya saja. Ini sebuah prediksi ya, prediksi. Bahasa kita itu ramalan. Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah ya, memprediksi, memperkirakan bahwa nanti akan terjadi suatu zaman bahwa Islam itu ya tinggal namanya. Semarak sih semarak, tapi itu kosong, hanya namanya saja. Mungkin bahasa kitanya itu ya Islam KTP lah. Wala minad dini illa rasmuh. Agama itu hanya simbol-simbolnya saja. Jadi sekarang orang berbicara tentang ayat, tentang hadis itu tidak harus orang Islam, siapapun boleh. Dan simbol-simbol agama itu kadangkala menjadikan orang itu menduga orang ini seorang muslim gitu ya. Orang pakai kopiah itu, wah, itu dikiranya muslim gitu. Padahal kopiah itu kan songkok nasional. Nah, jadi seringkali agama itu menyisakan simbol-simbol saja yang hidup, yang ada itu. Tapi kadang-kadang kita bersyukur itu. Si presiden baru Amerika ini, Joe Biden, kok tahu-tahu mengutip hadis Nabi. Ya setidak-tidaknya meskipun beliau bukan seorang muslim, tapi ya mengutip hadis Nabi itu artinya kan menghargai gitu ya. Belum pernah ada presiden Amerika mengutip hadis Nabi, itu belum pernah dalam sejarahnya, baru kali ini. Sebagaimana belum pernah ada orang pidato di PBB mengutip ayat Al-Quran kecuali Bung Karno. Nah, itu anomali hal-hal seperti ini. Ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Diteruskan oleh Nabi, nanti akan terjadi suatu masa banyak orang yang meramaikan masjid, berjubel, wa hiya kharabun an dzikrillah. Tapi banyak yang kosong jiwanya. Orang datang ke masjid bukan untuk beribadah, bukan untuk mengingat Allah, tapi karena simbol tadi. Sawangane rek mertua iki taat, aku ya tak budal nang masjid. Sekedar apa namanya? Pencitraan.
Wahya kharabun an dzikrillah. Sedikit sekali yang datang ke masjid tujuannya beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperteguh iman. Sedikit. Bahkan datang ke masjid itu kadangkala Jumatan itu datangnya terlambat, tapi pulangnya disii. Perlunya karena ganti sandal. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada begitu itu. Insya Allah kesadaran umat kita semakin tinggi. Asyarru ahli dzalikaz zaman ulama'uhum. Kalau tanda-tanda itu sudah terjadi di masyarakat, kata Nabi, membludaknya umat Islam tapi rapuh, Islam hanya dipegang simbol-simbolnya saja, banyak orang mendatangi masjid hanya untuk pamer, pencitraan, maka sejelek-jelek orang saat itu adalah ulama'uhum. Justru yang paling jelek itu bukan umatnya, tapi ulamanya, tokohnya. Minhum yahrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Ini menjadi PR bagi kita. Karena ulama tersebut itu justru memecah belah umatnya. Saling memfitnah. Padahal fitnah itu akan kembali kepada dirinya. Ya, ini kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita itu tetap memegangi kebenaran. Ya, tujuan utama menyatukan kita ini kan beragam pemahaman, tapi kita disatukan oleh akidah kita, Quran kita, hadis kita. Ada satu dua perbedaan itu dianggap keragaman. Jangan sampai kita berpecah belah hanya gara-gara memahami satu dua ayat. Anggaplah itu kekayaan kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada sesi tanya jawab, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memiliki mental yang tangguh gitu ya. Ya. Nggih. Jadi memperkokoh ketahanan mental itu memang penting ya. Kita harus mampu melakukan 3 hal. 3 hal ini insya Allah akan memperkuat mental kita. Yang pertama, tahrir. Tahrir itu membebaskan, bukan Hizbut Tahrir ya, maaf. Tahrir itu membebaskan, bebaskan kita dari segala macam kesyirikan, penyimpangan agama. Itu yang pertama. Kalau kita tidak mampu membebaskan diri kita dari segala kemusyrikan, maka mental kita tidak akan kuat. Mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya, itu artinya kita harus memperkokoh iman atau akidah kita.
Wah, ini membahas akidah ini memang ya luar biasa, ini panjang lebar ya. Keimanan kita itu harus kokoh, jangan mudah digoyah, jangan mudah diiming-iming. Itu. Ya tadi kata Nabi itu, tuba lil ghuraba, wa manil ghuraba ya Rasulullah, alladzina yusallihuna idza afsadan nas. Usume wong elek kok kita tetap teguh dalam kebenaran. Itu kata Nabi itu wong aneh itu. Dikokon tanda tangan yang isinya itu merubah angka 1, 2 saja kok enggak mau. Padahal itu akan dapat banyak itu. Jadi kalau dulu zaman sebuah korporasi, sebuah institusi atau sebuah ya. Saya ingin menjaga keimanan saya tidak mau korupsi. Kata ketua korporat itu, kalau Anda tidak mau korupsi ya keluar dari korporasi ini. Ini sistem ini. Kamu harus mau tanda tangan. Masih gak nerima duit gak apa-apa, tapi kudu tanda tangan. Itu bahasa zaman sekarang itu seperti itu. Nah begitu itu, di saat musimnya orang seperti itu, dia tetap teguh dalam kebenaran. Oh, ini luar biasa ini. Itu namanya tahrir, membebaskan diri dari segala nilai-nilai kejelekan, dari segala kesyirikan, itu ya, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Yang kedua, takdir, dari kata qadar, memberdayakan. Kemayoritasan kita umat Islam di Indonesia itu kita akui, iya mayoritas, tapi kurang berdaya. Atau kalau bahasa ekstrimnya bukan kurang berdaya, tidak berdaya. Tidak berdaya. Maka ini harus kita ukir sekarang ini. Memberdayakan. Berdaya apanya? Ya keberaniannya. Ya. Berdaya itu kan pengertiannya luas ya, takdir gitu. Dalam ilmu ekonomi ya berdaya perekonomiannya. Berdaya kapabilitasnya. Jadi banyak orang itu yang sebenarnya punya kemampuan tetapi tidak berdaya. Tidak berdaya. Nah, kita melatih pemberdayaan diri kita itu ya tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa simsalabim, ya. Harus kita proses. Berani mengatakan qulil haqqa walau kana murra. Berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sambil kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu jelas benar. Warzuqnat tiba'ah, beri kemampuan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil, yang salah itu jelas salah. Warzuqna jinabah, beri kemampuan kepada kami untuk bisa menghindarinya. Nah, persoalannya sekarang itu antara benar dan batil, benar dan salah itu seringkali talabus. Talabus itu campur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil. Itu susahnya. Maka apakah sudah tidak bisa? Bisa. Melalui proses itu tadi. Kita perkokoh iman kita mohon kepada Allah, kita pupuk keberanian kita. Itu namanya takdir. Tahrir, takdir. Nah, yang ketiga adalah takdim. Takdim memperbaharui, ya, memperbaharui.
Ya, kita ini jangan menganggap kehidupan ini ya hanya di lingkungan kita, tapi kita harus melihat proyeksi ke depan, gitu ya, takdim. Bahasa lainnya itu berkemajuan. Kita selalu menghendaki sesuatu itu terus berjalan dinamis. Dinamis. Kita punya kewajiban beribadah kepada Allah secara mahdhah, tetapi juga kita punya kewajiban beribadah kepada Allah secara amah. Ada ibadah-ibadah umum, ada ibadah-ibadah khusus. Pengabdian kepada masyarakat itu ibadah-ibadah umum, memberi bantuan pada orang yang terkena bencana, itu ibadah-ibadah umum. Tapi jangan lupa ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, haji, kita laksanakan. Jadi selalu kita memandang ke depan, proyeksi kita ke depan. Selalu update ilmu kita, pengetahuan kita, ya melalui majelis-majelis seperti ini. Saya kira itu Bapak, jadi minimal di tiga tahapan itu dalam rangka memperkokoh ketahanan mental kita. Nggih, monggo yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu, mungkin waktunya juga mendekati ZN, mendekati selesai. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sujati MAG, guru saya, guru kita semua. Apa yang telah beliau sampaikan ini memang realita yang terjadi di tengah-tengah krisis dari level dunia. Mohon pada Bapak untuk menjelaskan pernyataan dari Khalifah sahabat yang keempat, itu Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan statement pernyataan yang sangat vulgar bahwa sebuah kezaliman yang terjadi itu bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi karena diamnya orang-orang yang soleh, diamnya orang-orang yang baik. Saya yakin pernyataan ini sangat representatif untuk kita semua, dan realitanya memang terjadi saat ini. Begitu ada orang yang berani untuk bergerak, baik secara kekuasaannya, secara lesannya, atau paling tidak mampu dengan hatinya. Ternyata itu terjadi di mana-mana. Lalu kalau sudah ada orang yang mau mencoba berani mengeluarkan suaranya, kemudian tahu-tahu sudah dibungkam. Saya yakin apa yang kami sampaikan ini Bapak-bapak sudah sangat viral di mana-mana, dan yang terjadi seperti sekarang ini seperti ini Bapak. Mohon untuk bisa diberikan penjelasan. Lalu bagaimana jadinya kita ini? Kalau diam terus, diam nanti menjadi sebuah kebenaran. Yang boleh menjadi sebuah kebenaran. Mohon Bapak dengan penjelasannya dari Pak ini, bagaimana sikap ulama untuk menyampaikannya, karena realitanya sekarang kan sudah di penjara. Mohon maaf. Cukup? Nggih. Iya.
Apa yang tersirat dari pertanyaan itu sebenarnya memprihatinkan itu ya. Kita sama-sama paham. Jadi begini, banyak alternatif di dalam dakwah kita, teknis di lapangan, ya, teknis di lapangan. Apa yang disebut dengan dakwah lil mu'aradah. Jadi dakwah lil mu'aradah itu dakwah yang dilakukan secara apa? Mu'aradah itu berhadapan-hadapan ya, mu'aradah, ta'arud. Jadi kebenaran, hak dan kebatilan itu dua hal yang berbeda, dan ketika ini dihadapkan itu akan terjadi pasti terjadi apa? Benturan. Ini yang disebut dengan bahasa kita itu dakwah melawan kebatilan, melawan kezaliman, melawan apa lagi itu? Dakwah melawan, itu dakwah lil mu'aradah. Sudah demo secara nasional di mana-mana. Ya sudah, ganti reken. Di muarno ya wis. Kalau zaman dulu itu, kalau sudah mahasiswa turun ke jalan, ini hati-hati itu. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Termasuk zaman Pak Harto. Tapi sekarang enggak dianggap demo. Jadi mu'aradahnya ini lalu menjadi sebuah apa? Sesuatu yang bias. Itu alternatif pertama. Maka perlu segera digeser para ulama, para tokoh agama. Dakwah lil mu'aradah itu harus digeser ke dakwah lil muwajahah. Jadi lil muwajahah itu apa? Bermuka-muka. Artinya wis gak mempan ya, di geruduk itu enggak mempan. Dan itu sudah malah dianggap anarkis itu ya. Nah, kita harus bergeser, dakwah kita ini dakwah lil muwajahah, dakwah dialog. Nah, dakwah dialog ini lagi-lagi membutuhkan keberanian juga. Jadi ada hal-hal yang tidak benar, ya kita tuntut lewat pengadilan. Kita tuntut untuk menjelaskan. Gitu. Nah, oleh sebab itu dakwah lil muwajahah ini membutuhkan daya intelektual yang tinggi. Karena harus berdialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalah. Adu kuat argumentasi. Itu yang masih bisa dilakukan. Rame-rame wis gak direken. Bagaimana cara menyuarakan kebenaran ini? Lil muwajahah. Maka harus kita siapkan tenaga-tenaga ahli kita, dai-dai kita itu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Bukan sekedar tukang omong, ya, tapi orang yang betul-betul punya kapasitas dan kapabilitas, berkualitas, ono ilmune. Ini harus segera bergeser ke situ dakwah kita ini. Adu argumentasi. So kalau tidak begitu,
akan menjadi lemah, semakin lemah. Gitu. Jadi yang saya amati seperti itu. Jadi betul yang disampaikan Sayyidina Ali itu. Karena banyaknya karena adanya orang-orang alim yang ngerti tapi bungkam. Ya bungkam ini kan ada dua alternatif, bungkam karena tidak punya keberanian atau bungkam karena dibungkam oleh kekuatan. Maka suara ini harus tetap tampil. Lil muwajahah. Mari kita tingkatkan kualitas diri kita. Jangan sampai apa kata dia, apa kata, tapi kita hanadha kemampuan kita dalam berargumentasi. Ya memang paling tidak minimal ya, minimal itu fabiqalbih itu ya, tapi ya itu wadzalika adhaful iman itu. Lemah iman. Wes pokoknya aku gak melok-melok, pokoknya aku tetap beriman pada Allah. Walau kalau sudah seperti ini adhaful iman. Adhaful iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oke, seperti itu. Oke. Terima kasih atas masukan pertanyaannya. Mudah-mudahan itu bukan final ya, tetapi terus berkembang ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama kita ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan oleh Allah pada hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.